Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Para pejuang NIP di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya, channel khusus para pejuang NIP. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara mengerjakan soal TKP, khususnya pada TKP yang pelayanan publik. Untuk itu, simak terus sampai selesai dan jangan di skip. Oke? Salah satu ciri-ciri soal TKP yang jenis pelayanan publik ini adalah adanya unsur melayani publik di dalam soal, unsur pelayanan publik. Dan cara menjawab soalnya, cara memilih jawabannya, itu teman-teman cari jawaban yang paling menguntungkan masyarakat. Itu kunci yang harus teman-teman pegang. Sebagai contoh, langsung kita menuju ke soal yang pertama. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah rumah sakit milik pemerintah. Sebagai seorang customer service, Anda selalu sibuk dalam melayani masyarakat. Saat sedang bekerja, Anda kedatangan seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa cucunya sedang sakit dan sedang ditemani ibunya di ruang perawatan. Untuk meringankan biaya, nenek itu bertanya tentang prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan rawat inap cucunya. Anda telah menjelaskan tentang prosedur penggunaan BPJS beberapa kali kepada nenek tua itu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun, sepertinya nenek tua tersebut masih tampak kebingungan dan tidak memahami prosedur penggunaan BPJS. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta rekan kerja lainnya yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan kepada nenek tua tersebut. B. Menjelaskan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti agar nenek tua tersebut mengerti apa yang sedang Anda jelaskan. C. Menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut jika masih kebingungan. Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. D. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. E. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. Silakan teman-teman cari dulu jawabannya. Ingat, teman-teman harus mencari jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak untuk soal TKP jenis pelayanan publik ini. Oke, jawabannya adalah D. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Lalu mengapa jawabannya bisa D? Nah, mari kita bahas bersama-sama mengapa jawabannya bisa D. Kalau teman-teman memilih jawaban A, meminta rekan kerja lain yang lebih berpengalaman untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS, itu menunjukkan kalau teman-teman kurang berkompeten. Jadi jawaban A ini bukan jawaban yang tepat. Lalu untuk jawaban B, di mana teman-teman menjelaskan kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti secara pelan-pelan, ini juga jawaban yang kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam soal sudah disebutkan bahwa teman-teman sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Akan tetapi nenek tua tersebut masih kebingungan. Jadi perlu solusi lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlu alternatif lain. Jadi jawaban B ini kurang tepat. Kemudian untuk jawaban C, menjelaskan dengan sabar sambil menenangkan nenek tua tersebut jika masih kebingungan. Anda akan membantu proses pengurusan penggunaan BPJS Kesehatan dari awal sampai tuntas. Jawaban ini juga kurang tepat. Meskipun kalau dilihat jawaban ini adalah jawaban yang tepat, tapi sebenarnya ini jawaban yang kurang tepat ya. Mengapa jawaban C ini kurang tepat? Kita lihat di sini Anda berperan sebagai seorang customer service. Yang mana customer service itu hanya bertugas mendengar,
menjelaskan dan memberikan solusi pengaduan yang dialami oleh pelanggan, bukan mengurus sendiri secara teknis rangkaian tahapan dari awal sampai akhir. Ingat, bukan mengurus hal-hal yang bersifat teknis. Apabila teman-teman membantu nenek tersebut mengurus dari awal sampai akhir, berarti waktu teman-teman akan tersita hanya untuk membantu nenek tersebut. Sedangkan di sisi lain, banyak pelanggan yang juga ingin dilayani. Nah, di sini berarti sudah bertentangan dengan kata kunci tadi, kata kunci yang saya berikan. Pilih jawaban yang menguntungkan masyarakat banyak. Kalau teman-teman pilih jawaban C, berarti teman-teman hanya menguntungkan si nenek tadi, bukan menguntungkan masyarakat banyak, dalam arti pelanggan. Masih banyak pelanggan yang harus teman-teman layani daripada melayani seorang nenek tersebut. Nah, untuk jawaban D ini adalah jawaban yang paling tepat. Meminta nenek tua tersebut untuk memanggil anggota keluarga lainnya yang mengantar, agar Anda bisa menjelaskan prosedur penggunaan BPJS kepadanya. Mengapa D ini pilihan yang paling tepat? Ingat, ini adalah tentang pelayanan publik. Berarti Anda melayani publik. Publik itu tidak hanya nenek tua tersebut, tetapi juga semua pelanggan yang datang ke kantor BPJS. Itu semuanya minta dilayani oleh customer service. Dan di situ peran customer service hanya mendengar, menjelaskan, dan memberi solusi, bukan membantu secara teknis ya. Kalau yang tadi jawaban C, itu teman-teman membantu secara teknis, berarti itu sudah keluar dari job desk teman-teman. Kemudian dengan teman-teman meminta nenek tersebut memanggil anggota keluarganya, maka Anda akan lebih mudah untuk menjelaskan prosedur penggunaan BPJS. Dan tidak perlu harus membantu prosesnya dari awal sampai akhir. Karena kalau membantu proses dari awal sampai akhir, maka akan banyak customer yang terlantarkan, yang tidak terlayani. Karena waktunya terbuang hanya untuk melayani satu orang dari awal sampai akhir. Dan itu bertentangan dengan kata kunci dalam menyelesaikan soal pelayanan publik, yaitu pilihlah jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi di sini kita harus mengutamakan masyarakat banyak, bukan hanya satu orang saja. Lalu jawaban E juga bukan jawaban yang tepat. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan berkaitan dengan prosedur penggunaan BPJS. Dalam soal, teman-teman sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Itu saja nenek-nenek tersebut masih kebingungan, apalagi teman-teman menjelaskan secara detail. Tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Jadi untuk saat ini, teman-teman pilih jawaban yang D. Ingat, pilihlah jawaban yang mengutamakan yang menguntungkan masyarakat banyak, bukan hanya satu orang. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Anda merupakan seorang pegawai di suatu instansi pemerintah. Pada suatu pagi, Anda hampir terlambat masuk kerja dan melaksanakan absensi fingerprint karena adanya perbaikan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Saat Anda hendak buru-buru menuju tempat fingerprint, seorang warga masyarakat menghampiri Anda dan menanyakan loket pelayanan. Bagaimana sikap Anda? A. Mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. B. Memberitahu warga arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. C. Mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint, sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. D. Menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. E. Menyuruh warga masyarakat menunggu di tempat sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Nah, silakan teman-teman pikirkan dulu jawabannya sebelum nanti kita bahas bersama-sama ya. Ingat, dalam soal TKP tentang pelayanan publik, teman-teman harus pegang tipsnya, yaitu pilih jawaban yang menguntungkan masyarakat banyak. Dan jawaban yang tepat adalah B. Memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Mengapa jawabannya bisa B? Oke, sekarang kita bahas satu persatu opsi pilihannya, opsi pilihan jawabannya. Yang A,
mengantar warga masyarakat tersebut ke loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Kalau kita lihat di sini sekilas, memang benar, jawaban ini kita melayani masyarakat, menguntungkan masyarakat banyak. Akan tetapi, jika kita memilih opsi A, kita akan terlambat absensi fingerprint, dan itu jelas-jelas akan merugikan kita sendiri. Kita melanggar tata tertib karena kita terlambat, meskipun kita terlambatnya karena melayani warga, sedangkan warga tersebut hanya menanyakan arah loket pelayanan, tidak minta diantar, hanya menanyakan. Jadi kita cukup memberitahu warga tersebut arah loket pelayanan saja. Lalu bagaimana dengan opsi yang C? Mengajak warga masyarakat ke tempat absensi fingerprint sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya ke loket pelayanan. Ini jawaban yang kurang tepat. Di dalam soal, warga tersebut hanya ingin bertanya arah loket pelayanan, bukan ingin diantar. Kalau kita mengajak warga tersebut ke tempat fingerprint, kemudian kita baru tanya, kemudian kita mengantarnya ke loket pembayaran, hal itu justru akan memperlambat pelayanan kita terhadap warga tersebut. Ingat, di sini pelayanan publik harus menguntungkan masyarakat luas. Kalau kita pilih C, kita justru akan memperlambat pelayanan publik karena warga tersebut hanya ingin bertanya arah loket pelayanan, bukan ingin diantar ya. Apalagi sampai diajak ke tempat fingerprint dulu, baru ditanyakan, kemudian baru diantar. Itu jelas-jelas sangat menyita waktu, sangat lama bagi warga tersebut, karena dia hanya ingin bertanya arah loket pelayanan. Bagaimana dengan opsi yang D? Menyapa warga masyarakat tersebut, kemudian Anda bergegas ke tempat absensi fingerprint. Ini jelas-jelas jawaban yang sangat tidak tepat. Ingat, ini adalah soal tentang pelayanan publik, berarti kita harus melayani publik. Kalau kita pilih D, kita hanya menyapa warga tersebut, kemudian kita bergegas ke tempat fingerprint. Padahal warga masyarakat tersebut bertanya arah loket pelayanan. Kalau kita hanya menyapa, berarti kita tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh warga tersebut. Jelas-jelas kita tidak memberikan pelayanan terhadap warga tersebut. Lalu bagaimana dengan yang opsi E ya? Menyuruh warga masyarakat tersebut menunggu di tempat tersebut sampai Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Ini jelas-jelas jawaban yang tidak tepat. Ingat, warga tersebut hanya bertanya di mana arah loket pelayanan. Tetapi Anda milih E, justru Anda menyuruh warga tersebut untuk menunggu, baru kemudian mengantar. Padahal warga tersebut hanya ingin bertanya di mana arah loket pelayanannya, bukan ingin diantar. Kalau teman-teman milih E, berarti Anda justru malah memperlambat keperluan warga tersebut, memperlama pelayanan, karena warga tersebut Anda suruh untuk menunggu, baru Anda antar. Padahal dia hanya butuh jawaban di mana arah loket pelayanan itu saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, memberitahu warga masyarakat arah loket pelayanan, kemudian Anda melakukan absensi fingerprint. Dan mengapa jawaban B ini adalah jawaban yang tepat? Karena di dalam soal warga itu hanya bertanya loket pelayanan, jadi kita cukup memberitahu warga tersebut kemana arah loket pelayanan, kemudian kita pergi fingerprint. Jadi kewajiban kita untuk fingerprint terpenuhi dan kebutuhan warga tersebut juga terlayani. Oke, demikian tadi tips dan trik cara mengerjakan TKP jenis pelayanan publik. Jadi di dalam TKP jenis pelayanan publik ini, kata tipsnya teman-teman dalam mencari jawaban harus pilih jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Itulah kuncinya TKP jenis pelayanan publik. Untuk TKP jenis yang lain akan saya bahas di video berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.